Perkenalkan, nama saya Vini Alfionita Brustepu, NIM 7182141011. Nama saya Rika Amalia Lubis. Saya dari Pendidikan Ekonomi kelas C Stambuk 2018. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Tujuan dari pembuatan video ini adalah agar penonton dapat mengetahui materi tentang perpajakan, khususnya tentang dasar-dasar perpajakan. Dalam video ini, kami akan membahas materi tentang dasar-dasar perpajakan, yaitu definisi dan unsur pajak, fungsi pajak, syarat pemungutan pajak, teori-teori yang mendukung pemungutan pajak, kedudukan hukum pajak, pembagian hukum pajak, jenis pajak, tata cara pemungutan pajak, timbul dan hapusnya utang pajak, hambatan pemungutan pajak, dan juga tarif pajak. Dasar-dasar perpajakan. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui definisi pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah retribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Rochman, pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara yang diatur oleh undang-undang yang bersifat memaksa yang digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum. Dari definisi pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak itu memiliki 4 unsur. Yang pertama, iuran dari rakyat kepada negara, yang artinya bahwa yang berhak untuk memungut pajak hanyalah negara dan yang dibayarkan iuran tersebut berupa uang, bukan berupa barang. Dan yang kedua, berdasarkan undang-undang, artinya di dalam pemungutan pajak dan dalam ketentuan-ketentuannya itu berdasarkan undang-undang. Kemudian yang ketiga, tidak memperoleh jasa timbal secara langsung. Artinya dalam hal ini pajak itu tidak dapat menunjukkan adanya jasa timbal kepada individual secara langsung. Yang keempat, digunakan untuk rumah tangga negara, yaitu untuk keperluan-keperluan pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat. Kemudian kita juga harus mengetahui bahwasanya pajak itu memiliki 2 fungsi. Yang pertama fungsi anggaran dan yang kedua adalah fungsi pengatur. Fungsi anggaran maksudnya adalah dengan adanya pajak, maka pemerintah dapat menggunakan pajak tersebut untuk pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua, fungsi pengatur. Artinya dalam hal ini bahwasanya pajak ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Contohnya saja, ketika pemerintah ingin mengatur laju inflasi, maka ia dapat menggunakan pajak untuk mengatur laju inflasi tersebut. Kemudian, dalam melaksanakan pemungutan pajak, ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu syarat keadilan. Maksudnya di sini bahwasanya dalam pemungutan pajak harus dilakukan secara umum dan berdasarkan kemampuan dari wajib pajak. Dan dalam pelaksanaannya, adil maksudnya bahwa wajib pajak berhak mengajukan keberatan dan berhak menunda pembayaran pajak serta berhak mengajukan banding kepada pengadilan perpajakan. Yang kedua itu ada syarat yuridis. Syarat yuridis artinya bahwa pajak itu diatur oleh undang-undang dan harus disesuaikan dengan undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang pajak yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2. Kemudian ada syarat ekonomi. Artinya dalam pemungutan pajak pemerintah tidak boleh mengganggu proses produksi. Contohnya di masa pandemi saat ini, pemerintah tidak boleh memaksakan wajib pajak untuk membayar pajak karena banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Sehingga dalam hal ini pemerintah memberikan insentif pajak. Dan yang keempat itu ada syarat finansial. Syarat finansial ini artinya sama seperti syarat budgeting. Artinya, dalam melakukan pemungutan pajak,
biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak harus lebih kecil atau lebih rendah dari hasil dari pemungutan pajak tersebut. Dan yang kelima yaitu syarat bahwa sistem pemungutan pajak itu harus sederhana. Artinya dalam hal ini pemerintah selalu berusaha agar untuk melakukan pembayaran pajak itu harus mempermudah masyarakat untuk membayarnya. Seperti saat ini dapat kita lihat bahwa pemungutan pajak sekarang sudah dapat dilakukan secara online sehingga masyarakat menjadi lebih mudah untuk membayar pajak. Di sini saya akan membahas tentang teori-teori yang mendukung pemungutan pajak. Yang pertama itu teori asuransi. Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan, untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayarkan oleh masing-masing individu. Meskipun teori ini hanya sekedar untuk memberi dasar hukum kepada pemungut pajak, beberapa pakar menentangnya. Mereka berpendapat bahwa perbandingan antara pajak dan perusahaan asuransi tidak tepat karena jika timbul kerugian tidak ada penggantian secara langsung dari negara, dan antara pembayaran jumlah pajak dan jasa yang diberikan oleh negara tidak terdapat hubungan langsung. Yang kedua itu teori kepentingan. Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka. Yang ketiga itu teori gaya pikul. Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwa saja pajak harus sama berat untuk setiap orang. Pajak harus sama dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Dalam pajak penghasilan, untuk wajib pajak orang pribadi, gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Sebagai contoh, tuan akbar atau tidak kawin dan tuan hakim kawin memiliki 2 anak, mempunyai penghasilan yang sama. Beban pajak untuk tuan akbar lebih besar daripada tuan hakim, karena gaya pikul atau pengeluaran atau pembelanjaan tuan akbar lebih kecil daripada tuan hakim. Yang keempat itu teori kewajiban pajak mutlak atau teori bakti. Berlawanan dari ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya. Teori ini mendasarkan pada paham organis Stelzer. Paham ini mengajarkan karena sifat suatu negara timbul hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri. Dengan tidak adanya persekutuan, tidak akan ada individu. Oleh karena itu, persekutuan atau yang menjelma menjadi negara berhak atas satu dengan yang lain. Akhirnya, setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak. Yang kelima itu teori asas gaya beli. Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, tetapi hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan membawanya ke arah tertentu. Teori asas gaya beli ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakatlah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.
Selanjutnya yaitu kedudukan hukum pajak. Menurut Ersanto Sobrotodihardjo yang menyatakan bahwa hukum pajak termasuk hukum publik. Hukum publik merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya. Hukum publik memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan. Menurutnya, yang termasuk hukum publik antara lain hukum tata negara, hukum pidana, dan juga hukum administratif. Sedangkan hukum pajak merupakan bagian dari hukum administratif. Namun, tidak berarti bahwa hukum pajak berdiri sendiri dan terlepas dari hukum pajak yang lain atau seperti hukum perdata dan juga hukum pidana. Menurut Ersanto Sobrotodihardjo lagi juga menyatakan bahwa hukum pajak berkaitan erat dengan hukum perdata. Hukum perdata merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi. Kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan juga perbuatan-perbuatan hukum yang tercakup dalam perlingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak warisan, dan lain sebagainya. Adanya kaitan antara hukum pajak dan hukum perdata ditunjukkan dengan banyaknya istilah-istilah hukum perdata yang digunakan dalam perundang-undangan perpajakan. Sebaliknya, hukum pajak juga mempunyai pengaruh besar terhadap hukum perdata. Sebagai contoh, dalam hukum pajak terdapat ketentuan bahwa lex specialis atau peraturan yang istimewa harus diberi tempat yang lebih utama dari lex generalis atau peraturan yang umum. Ketentuan ini diberlakukan pula dalam undang-undang atau peraturan yang lain. Bahwasanya dalam setiap penafsirannya, yang pertama-tama dianut adalah lex specialis. Hukum pajak juga berkaitan dengan hukum pidana. Hukum pidana seperti yang telah tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana KUHP atau KUHP merupakan suatu keseluruhan sistematis yang juga berlaku untuk peristiwa-peristiwa pidana yang diuraikan di luar KUHP. Hak untuk menyimpang dari peraturan-peraturan yang tercantum dalam KUHP di Indonesia telah diperoleh pembuat ordinasi semenjak 16 Mei 1927 dan kesempatan ini banyak digunakan karena kenyataan bahwa peraturan administratif pun sangat memerlukan sanksi yang menjamin untuk ditaati oleh khalayak umum. Demikian pula dengan peraturan pajak, terdapat sanksi yang bersifat khusus. Sanksi dalam peraturan pajak secara lengkap dapat dibaca pada bab-bab sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu pembagian hukum pajak. Hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak material dan juga hukum pajak formil. Yang pertama itu hukum pajak material. Hukum pajak material merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain, hukum pajak material mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak, beserta hukum antara pemerintah dan juga wajib pajak. Hal-hal yang termasuk dalam hukum pajak material antara lain peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus. Contohnya adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Yang kedua itu hukum pajak formil. Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum material menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya, kewajiban para wajib pajak atau sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak, kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya. Hukum pajak formil dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan wajib pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materialnya dapat diselenggarakan setepat mungkin. Hubungan hukum antara fiskus dan wajib pajak tidak selalu sama karena kompetensi aparatur fiskus yang terkadang ditambah atau dikurangi. Sebagai contoh, mula-mula tidak terdapat peraturan yang melindungi wajib pajak, tetapi yang bersifat melawannya.
Namun, lama-kelamaan ada perbaikan terkait adanya wajib pajak yang umumnya melindungi tindakan sewenang-wenang pihak fiskus. Misalnya, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pendagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan juga Undang-Undang Peradilan Pajak. Yang selanjutnya itu tentang jenis pajak. Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya. Yang pertama itu menurut golongan. Pajak menurut golongan dibagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya yaitu pajak penghasilan atau PPh. PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contohnya yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. PPN ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit atau dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa. Cara menentukan apakah pajak tersebut termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Berikut ini ketiga unsur tersebut, yaitu yang pertama, penanggung jawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak. Yang kedua, penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya. Yang ketiga, pemikul pajak, orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak. Jika ketiga unsur tersebut sudah ditemukan pada seseorang, pajaknya disebut pajak langsung. Jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, pajaknya disebut pajak tidak langsung. Yang kedua itu menurut sifat. Pajak dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya itu pajak penghasilan atau PPh. Dalam PPh terdapat subjek pajak atau wajib pajak orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya. Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak. Yang kedua itu pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak atau wajib pajak dan tempat tinggal. Contohnya itu pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, serta pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang ketiga itu menurut golongan, menurut lembaga pemungut. Pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu pajak negara atau pajak pusat dan pajak daerah. Yang pertama itu pajak negara atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya itu PPN, PPNBM, dan PPh. Yang kedua itu pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 atau pajak provinsi dan daerah tingkat 2 atau pajak kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contohnya itu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten atau kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan, pajak parkir, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Di sini saya akan kembali melanjutkan pembahasan tentang materi dasar-dasar pajak, yaitu tata cara pemungutan pajak. Dalam tata cara pemungutan pajak ini terdapat 3 jenis. Yang pertama stelsel pajak, yang kedua asas pemungutan pajak, dan yang ketiga sistem pemungutan pajak. Oke, langsung saja. Yang pertama stelsel pajak. Stelsel pajak terbagi menjadi 3. Yang pertama stelsel nyata, di mana pada stelsel nyata ini pengenaan pajak itu didasarkan pada objek sesungguhnya, ataupun pemungutan pajak ini biasanya dilakukan pada akhir tahun setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Yang selanjutnya itu ada stelsel anggaran. Stelsel anggaran merupakan pengenaan pajak yang didasarkan pada sebuah anggapan saja atau perkiraan saja yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga itu ada stelsel campuran. Stelsel campuran ini merupakan penggabungan atau kombinasi antara kedua stelsel, yaitu stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada sistem stelsel campuran ini, di mana pada awal tahun dihitung berdasarkan anggapan dan pada akhir tahun disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua itu asas pemungutan pajak. Dalam asas pemungutan pajak ini juga terdiri atas 3 asas. Yang pertama, asas domisili, yang kedua asas seusul, dan yang ketiga asas kebangsaan. Asas domisili. Pada asas domisili ini, negara berhak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang ada di wilayahnya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Asas pajak ini hanya berlaku bagi wajib pajak yang berada dalam negeri. Selanjutnya itu asas sumber. Asas sumber ini merupakan di mana negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya, tanpa memperhatikan tempat tinggal si wajib pajak tersebut. Yang selanjutnya itu ada asas kebangsaan. Asas kebangsaan ini merupakan pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dan di mana seorang wajib pajak itu tinggal atau negara. Yang ketiga itu sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak yang pertama itu ada Official Assessment System. Di mana Official Assessment System ini merupakan suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah atau biasa disebut dengan fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh si wajib pajak. Adapun ciri-ciri dari Official Assessment System ini ada 3. Yang pertama, wewenang untuk dapat menentukan besarnya pajak terhutang tersebut ada pada fiskus. Yang kedua, wajib pajak ini bersifat pasif. Dan yang ketiga itu, utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Yang kedua itu Self-Assessment System. Ialah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terhutangnya. Di mana ciri-ciri dari self-assessment system ini ada 3 juga. Yang pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak itu diberikan kepada si wajib pajak. Yang kedua, wajib pajak aktif dapat mulai menghitung, melaporkan, dan menyetor sendiri pajak terhutangnya. Yang ketiga, dalam hal ini, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi saja. Dan yang ketiga dalam sistem pemungutan pajak yaitu withholding system. Di mana withholding system ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, tetapi di sini bukan pihak fiskus ataupun si wajib pajak. Dan ciri-ciri dari withholding system ini
di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, tetapi bukan fiskus dan si wajib pajak. Materi yang selanjutnya yaitu timbul dan hapusnya utang pajak. Adapun penyebab timbulnya utang pajak, terdapat dua ajaran yang dapat mengatur timbulnya utang pajak menurut para praktisi. Yang pertama itu ajaran formil. Dalam ajaran formil ini, utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus, yang dimana hal ini terjadi jika pemungutan pajak dilakukan dengan official assessment system, yang seperti pertama dijelaskan tadi. Yang kedua itu ada ajaran material, di mana dalam ajaran material ini utang pajak timbul karena undang-undang dan karena ada sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak. Sebab-sebab yang membuat seseorang memiliki utang pajak ini diantaranya yaitu perbuatan, di mana mereka mendirikan bangunan dan melakukan kegiatan impor dan ekspor serta bepergian ke luar negeri. Yang kedua itu ada keadaan, di mana dalam keadaan ini seseorang memiliki tanah atau bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan serta memiliki kendaraan bermotor. Yang ketiga, ada peristiwa atau kejadian, yaitu mendapat hadiah undian. Yang selanjutnya, penghapusan utang pajak. Kita tidak perlu khawatir jikalau kita memiliki utang pajak. Terdapat 5 cara yang dapat kita lakukan untuk menghapus utang pajak kita tersebut. Yang pertama itu pembayaran, di mana pembayaran ini dilakukan untuk melunasi semua utang-utang pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara sebagai kas negara. Yang kedua itu kompensasi, di mana kompensasi ini dilakukan jika si wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak sehingga dapat digunakan untuk membayar utang pajak. Yang selanjutnya itu kadaluarsa, di mana pada kadaluarsa ini tanggal penagihan utang pajak sudah melewati batas penagihannya. Yang keempat itu pembebasan, di mana alternatif lain untuk melunasi utang pajak yaitu pembebasan, di mana utang kita ataupun utang pajak kita dihapus dengan cara pembebasan. Yang kelima itu penghapusan atau peniadaan, di mana penghapusan utang pajak ini sangat mirip dengan cara pembebasan utang pajak. Materi selanjutnya yaitu tentang hambatan dalam pemungutan pajak. Dalam hambatan pemungutan pajak ini terdapat 2 jenis. Yang pertama, disebabkan karena perlawanan pasif, di mana pada perlawanan pasif ini hambatan yang dialami karena si wajib pajak enggan untuk melakukan pembayaran pajak terhadap pemerintah dikarenakan perkembangan moral dan intelektualnya, di mana edukasi yang didapat oleh wajib pajak tersebut masih kurang karena mereka tidak menyadari betapa pentingnya untuk melakukan pembayaran wajib pajak kepada pemerintah untuk kesejahteraan rakyat tersebut. Yang kedua itu ada perlawanan aktif. Dalam perlawanan aktif ini terdapat 2 macam. Yang pertama, tax avoidance, di mana pada tax avoidance ini merupakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan upaya-upaya tanpa pelanggaran hukum. Dan yang kedua itu ada tax evasion, di mana penghindaran pajak ini bersifat ilegal ataupun dilakukan dengan cara melanggar hukum perpajakan. Materi selanjutnya yaitu mengenai tarif pajak. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggung jawab dari wajib pajak. Besarnya tarif pajak ini dalam bentuk persentase biasanya ditetapkan oleh pemerintah. Dan adapun jenis-jenis tarif pajak ini terdiri atas 4. Yang pertama itu tarif proporsional, di mana tarif pajak proporsional ini merupakan tarif yang persentasenya tetap, meskipun terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Yang kedua itu tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap atau biasa disebut dengan tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan besar pengenaan pajaknya.
atau dapat dikatakan tidak berubah-ubah. Yang ketiga itu tarif pajak progresif. Jenis tarif pajak ini, presentasi tarifnya sangat besar mengikuti besaran nilai objek pajak tersebut. Artinya, semakin besar nilai objek pajak, maka semakin besar pula tarif pajak yang dikenakan. Dan adapun tarif pajak progresif ini dipecah lagi menjadi 3. Yang pertama, tarif pajak progresif, di mana tarif pajak progresif ini diberlakukan untuk PPh-WP individu atau pribadi, yang terdiri atas 4. Yang pertama, penghasilan kena pajak atau gaji sampai dengan 50 juta, maka tarif pajaknya adalah 5%. Penghasilan kena pajak lebih dari 50 sampai 250 juta, maka tarif pajaknya adalah 15%. Dan penghasilan kena pajak lebih dari 250 juta sampai 500 juta, tarif pajaknya adalah 25%. Dan penghasilan kena pajak di atas 500 juta, tarif pajaknya 30%. Dan yang selanjutnya itu tarif pajak progresif tetap dan tarif progresif degresif. Yang selanjutnya itu tarif pajak degresif. Tarif pajak degresif ini kebalikan dari tarif pajak progresif, di mana tarif pajak degresif ini adalah nilai presentasinya semakin kecil jika nilai objek pajak yang dikenai pajak itu semakin besar. Ada 3 jenis dari tarif pajak degresif ini, yaitu tarif pajak degresif, tarif degresif tetap, dan tarif degresif progresif. Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang diatur berdasarkan undang-undang, tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak berbeda dengan retribusi dan sumbangan. Dalam penetapan besaran pajak, haruslah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang ditetapkan. Pajak sendiri memiliki banyak jenis dan asas yang beraneka ragam. Tarif pajak yang akan dikenakan tergantung atas dasar yang digunakan. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pembangunan. Oleh sebab itu, sebagai warga negara yang baik, kita perlu untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi dasar-dasar dari perpajakan agar kita dapat mengetahui segala hal yang terkait dengan pembayaran pajak.